Oke, adik-adik sekalian, juga teman-teman yang bergabung di live Zoom kita di siang hari ini, untuk memandu acara, saya serahkan ke teman saya, sahabat saya, Pak Gufron, untuk bisa memulai untuk kegiatan kita di siang hari ini. Silakan Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang telah bergabung di webinar perkawinan anak di mata anak milenial. Ya, pada hari ini kembali program Mampu Bakti menyelenggarakan webinar perkawinan anak di mata anak milenial. Program Mampu itu program kerjasama pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu yang menjadi perhatian di program ini adalah perkawinan anak, pencegahan perkawinan anak. Nah, sebagaimana kita ketahui, perkawinan anak sangat berdampak terhadap perempuan dan anak perempuan, sehingga kemudian salah satu yang menjadi perhatian dalam program Mampu adalah tentang pencegahan perkawinan anak. Selama ini kampanye dan sosialisasi telah banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa atau berbagai lembaga. Nah, kami di program Mampu dan Koalisi Pencegahan Perkawinan Anak Sulawesi Selatan itu berinisiatif untuk melibatkan anak-anak muda untuk kampanye pencegahan perkawinan anak sejak beberapa tahun terakhir. Ini merupakan webinar yang kedua dalam rangka juga terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2020. Webinar pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Juli kemarin. Nah, ini webinar kedua dilaksanakan hari ini dengan hari ini akan menghadirkan narasumber Ilham Alifullah dari Forum Anak Maros, kemudian Firdayani Sulaiman dari KPU Sulawesi Selatan, dengan moderator Anissa Yuda dari Forum Anak Makassar. Untuk selanjutnya memandu acara ini, saya persilakan kepada Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Selamat datang teman-teman dan kakak-kakak. Saya Anissa Yuda yang akan membantu webinar kita beberapa jam ke depan. Hari ini kita akan ditemani oleh dua orang pemateri. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu. Kita mulai dari Saudara Ilham. Ya, terima kasih Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alifullah. Saya dari Forum Anak Buta Salewangan Kabupaten Maros sebagai Wakil Ketua 1 periode 2020 sampai 2021. Saat ini kegiatan saya Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2020 dan Duta Anak Kabupaten Maros tahun 2020. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ilham. Kak Firda, mungkin bisa diceritakan sedikit aktivitasnya. Terima kasih Nisa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sulaiman. Saya adalah perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan, cabang Makassar, dan kelompok kepentingan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Saat ini kegiatan saya sebagai mahasiswa dan sebagai champion stop perkawinan anak khususnya di Koalisi Perempuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Firda. Ya, tadi itu dua materi kita hari ini. Nanti kita akan tanya-tanya saja ya langsung ke pematerinya. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang punya pertanyaan bisa langsung di drop di room chat, akan langsung dijawab oleh pemateri. Jadi kita hari ini lebih lepas ya diskusinya. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja Kak ke Ilham dulu ya. Menurut Ilham, bagaimana sih pandangan Ilham mengenai perkawinan anak? Ya, saat ini itu permasalahan paling banyak juga itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, itu perkawinan anak.
Cuma yang jadi sorotan itu dari seluruh dunia itu bagian Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Nah itu menurut saya itu hal yang harus dimaksimalkan, itu pencegahannya. Karena kedepannya Indonesia jika terus begini akan sulit untuk menjadi negara maju. Yang ada hanya terus menjadi negara berkembang. Ya. Tapi menurut Ilham ini apa sih perkawinan anak ini? Kenapa muncul kosakata perkawinan anak? Ya, saya lihat itu cuma dari undang-undang perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bunyinya begini, perkawinan adalah ikatan silaturahmi, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan anak itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Sehingga ditarik kesimpulan dari dua undang-undang itu bahwa perkawinan anak itu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana satu atau keduanya merupakan berusia di bawah 18 tahun. Ya, terima kasih Ilham. Wah, hebat sekali Ilham hafal undang-undang ya. Kalau Kak Firda, menurut Kak Firda bagaimana perkawinan anak itu? Menyambung dari adik Ilham dari tadi, jadi menurut saya perkawinan anak itu kan terdiri dari dua kata, yang dimana perkawinan dan anak. Perkawinan itu seperti tadi yang disebutkan bahwa menyambungkan tali silaturahim dan ada hubungan yang intim dan secara seksual, sehingga dan anak itu adalah yang berumur 18 tahun ke bawah, dan sudah dijelaskan bahwa dalam undang-undang usia perkawinan anak itu di atas 19 tahun. Jadi jika kita melakukan perkawinan anak atau kita hanya membiarkan saja perkawinan anak tersebut, kita termasuk orang yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum yang telah dibuat. Jadi kenapa saya ingin mengamati secara dalam perkawinan anak ini, karena itu terjadi di lingkungan saya. Contohnya seperti semasa saya SMA, teman saya itu memiliki pergaulan yang berisiko, yang dulu itu disebut sebagai pergaulan bebas, sehingga teman saya itu memiliki tempat curhat ke saya. Jadi saya hanya bisa mendengarkan, tapi saya tidak tahu bahwa perkawinan anak itu ternyata berbahaya seperti itu. Wah, menurut langsung aja ya Kak Firda, kenapa sih kira-kira teman-teman kita itu yang masih kecil malah sudah dikawinkan sama orang tuanya? Menurut saya kenapa yang usia anak ini lebih dominan dinikahkan sama orang tuanya itu, ini rentan terjadi akibat pergaulan berisiko, yang dimana kita tahu sekarang bahwa pergaulan itu sudah tidak ada lagi batasan. Ini juga terjadi karena orang tua yang kalau dibilang kurang kasih sayang, sebenarnya tidak sih, karena saya paham bahwa semua orang tua itu menyayangi anaknya, tetapi mungkin bentuk kasih sayangnya itu dengan cara membiarkannya, dengan cara membebaskannya melakukan hal apapun itu tanpa diawasi. Jadi orang tua yang sudah kecolongan sama anaknya, seperti kan kebanyakan yang terjadi itu karena hamil duluan. Nah, terus yang kedua itu memang karena ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah faktor yang paling menyebabkan terjadinya perkawinan anak, sehingga orang tua memang harus menikahkan anaknya tanpa disadari. Ketika dia melakukan perkawinan anak ini, dia secara sengaja melahirkan kemiskinan yang baru, padahal dia mau menghentikan kemiskinannya, tetapi malah menjadi kemiskinan yang baru lagi seperti itu.
Ya, makasih Kak Firda. Kalau menurut Ilham gimana? Ya, saya cuma menambahkan dari Kak Firda. Penyebabnya itu juga bisa karena pendidikan. Maksudnya begini, mungkin di daerah-daerah pelosok itu belum maksimal itu pensosialisasian atau pengajaran tentang bagaimana bahaya kawin muda atau tentang pergaulan bebas. Jadi jika itu terjadi, kembali lagi tadi, pasti itu perkawinan anak terjadi karena misalnya pergaulan beresiko tadi itu terjadi. Selanjutnya itu di masalah pengaruh budaya. Kan budaya itu sesuatu yang dilakukan dari secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan dan membentuklah budaya. Nah, orang-orang dulu kan itu banyak yang dikawinkan pada saat usia muda di bawah 18 tahun. Sebagian besar. Nah, itu membudaya yang belum maksimal itu dihentikannya disosialisasikan itu bahwa bahaya. Iya. Budaya tadi sempat Ilham sebut ya. Jadi kita kan ini di daerah Sulawesi Selatan, apalagi Bugis Makassar, dan sering kita temui anak-anak yang dinikahkan di usia muda karena masalah budaya. Pandangan kakak-kakak moderator ini gimana tentang hal tersebut? Mungkin Ilham dulu. Ya, mungkin ada kan istilah-istilah budaya itu yang saya lupa, akulturasi kah apa, yang perubahan yang mengikuti seiring perubahan zaman. Nah, itu harus budaya yang seperti itu yang lebih banyak kerugiannya itu harus diubah ke budaya yang baru yang lebih banyak keuntungannya. Iya, terima kasih Ilham. Kak Firda ada tambahan? Baik, kalau budaya itu sebenarnya memang adalah sesuatu ilmu menurut saya yang sangat susah untuk diubah, apalagi orang yang percaya bahwa kayak percaya sama lebih baik saya nikahkan anakku daripada dia kayak hamil di luar nikah atau tidak laku atau dan banyak sekali pandangan-pandangan sehingga budaya tersebut memang harus diterapkan. Tapi ini menurut saya kalau misalkan ini budaya ini dihilangkan, otomatis masyarakat yang selalu menganut budaya ini akan mencari budaya yang lain. Maksudnya mungkin bisa jadi kayak menikahkan bagaimana sih bahasanya, menikahkan tapi secara hanya menyikat begitu, hanya menyikat saja tetapi tidak dinikahkan, kayak disimpan tapi nanti dinikahkan begitu. Ini menurut saya lebih berbahaya karena kalau misalkan anaknya tidak mau, tanpa sepengetahuan anak tersebut dia telah ditunangkan, maksudnya disimpan, tetapi disimpan sampai berumur 19 tahun, tetapi anak tersebut juga memiliki pilihan yang lain, dan ini menurut saya akan mengakibatkan integritas keluarga yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Oh iya, maksudnya Kak Filda perjodohan ya? Iya. Iya. Kak, dari Kak Filda dan Kak Ilham, dari pernikahan anak ini sebenarnya apa sih dampaknya? Mungkin dari Ilham dulu lagi ya Kak Filda. Ya, silakan Ilham. Ya, dampaknya itu banyak sekali. Tadi itu sudah disebut sama Kak Firda, masalah ekonomi itu bukannya menyelamatkan, sebenarnya malah memperburuk ekonomi negara dan keluarga. Kenapa? Karena anak yang dikawinkan di usia anak itu pendidikannya belum tinggi, belum maksimal, sehingga akan sulit untuk mendapatkan lapangan kerja, sehingga terjadi lagi pengangguran yang kemudian kemungkinan terjadi kekerasan atau kriminal itu juga meningkat karena tidak ada jalan lain selain mencuri atau berlaku tindak kriminal. Itu kan terpaksa karena
si anak dituntut untuk mencari nafkah. Nah kemudian masalah dampak di pendidikan, anak yang dikawinkan pasti terputus pendidikannya. Nah itu bisa menghambat pengembangan potensi diri dan kreativitasnya anak. Nah ketika itu terjadi, masa depan anak itu suram. Nah jika itu terjadi di satu daerah kecil saja, berdampak luas sekali itu sama daerah itu, apalagi jika di satu provinsi itu dampaknya buruk sekali. Nah kemudian dari segi kesehatan, yang saya ketahui itu rata-rata bayi yang lahir itu dari ibu yang berusia di bawah 19 tahun itu 28 hari pertama itu kemungkinannya meninggal itu meningkat 2 kali lipat, dan perempuan yang meninggal di usia di bawah 19 tahun itu penyebab tertingginya adalah komplikasi pada saat hamil dan melahirkan. Itu saja, Kak. Ya, terima kasih Ilham. Kak Firda? Baik, tambahan sedikit. Jadi dampak dari perkawinan anak ini sebenarnya sangat banyak ya. Contohnya bully itu akan terjadi ketika anak menjadi korban atau menjadi korban perkawinan anak, dengan otomatis anak tersebut terpaksa drop off dari sekolah, karena kan sekarang itu di sekolah itu sering terjadi ada anak yang membuat kelompok atau geng yang sering melakukan bully, yang sering menyinggung, yang sering membuat orang menjadi insecure. Jadi seketika anak tersebut tidak bisa mendapatkan rasa nyaman di sekolah, dan dia harus memberhentikan pendidikannya ini. Selanjutnya diskriminasi sosial yang sering menerima perbuatan yang tidak mendapatkan hak sesuai usianya. Dan bagi kesehatan itu sebenarnya sangat berdampak buruk ya, karena bagi kesehatan kehamilan dini bagi anak memberikan risiko anemia dan meningkatkan terjadinya depresi, sehingga berisiko pada kematian, karena anatomi tubuh anak itu masih dalam pertumbuhan, alat reproduksinya juga belum siap untuk hamil, apalagi melahirkan. Jadi ini akan membuat anak itu semakin dekat dengan risiko kanker serviks, sehingga perkawinan anak mengakibatkan sebenarnya pada usia anak itu sel-sel tubuhnya itu sebenarnya disebut sel normal, tetapi ketika ia sering melakukan hubungan intim, artinya sel ini berubah menjadi sel ganas yang akhirnya mengakibatkan infeksi kandungan dan kanker. Selanjutnya pada kemiskinan, seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika alasan orang tua ingin menikahkan anaknya karena ia sudah tidak mampu melakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, secara tidak langsung orang tua tersebut melahirkan kemiskinan yang baru, melahirkan lagi bagaimana cara untuk membesarkan anak yang sudah dilahirkan jika lahir secara selamat dan bisa besar, sehingga harus dicari lagi bagaimana cara membesarkan anak tersebut, sehingga ketika terjadi kemiskinan dalam keluarga perkawinan anak ini, tentunya akan terjadi instabilitas keluarga, dan di mana ini cenderung melakukan pertikaian, pertengkaran, dan sehingga mengakibatkan KDRT. Dan dari KDRT ini sudah pasti akan meningkatkan angka perceraian yang ada di Indonesia. Seperti itu, Kanisa. Kanisa, Anda dengar? Terima kasih Kak Firda. Jadi perkawinan usia anak ini dampaknya besar sekali ya, dan sangat bagaimana ya,
sangat mengerikan begitu untuk teman-teman kita yang menikah di usia muda, malah harus masuk di dalam keluarga miskin, terus anaknya lahir lagi dengan keadaan cacat. Jadi benar-benar banyak dampak yang lebih banyak mudaratnya lah daripada manfaatnya ya. Kak, ini ada Kak Firda, Kak Ilham, ini ada pertanyaan di Dropbox. Mau bertanya Kak dari Yusril, mau bertanya Kak, apa sih dampak yang signifikan dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan di bagian yang mengatur tentang usia atau umur yang sebelumnya batas umur adalah 10 tahun, 16 tahun, yang sekarang diubah disamakan batasan umur minimal 19 tahun laki-laki dan perempuan. Namun kompensasi nikah tetap ada. Bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Mau Ilham duluan, mau Kak Firda duluan, boleh? Ya, saya duluan kalau gitu. Tentunya dampak signifikan itu sedikit mengecil angka perkawinan setelah ada perubahan undang-undang itu. Namun itu tadi kompensasi Ya, kompensasi kawin masih banyak terjadi karena kembali lagi mungkin penyebabnya itu karena pergaulan beresiko. Karena pergaulan beresiko itu pasti kemungkinan mereka terjadi hubungan seks. Nah, dari hubungan itu terjadi pembuahan. Nah, terjadinya itu di luar nikah. Nah, itu pasti menyebabkan permintaan dispensasi meningkat. Nah, untuk mengurangi dispensasi itu kembali lagi ke pensosialisasian bahaya pergaulan beresiko dan perkawinan anak. Itu saja, Kak. Terima kasih Ilham. Kak, baik, menyambung dari adik Ilham dari tadi. Jadi perubahan usia ini yang sudah maksudnya menyamakan usianya 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan ini menurut saya cukup membantu dalam mengurangi tingkat perkawinan anak yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya perkawinan anak itu walaupun tidak ada batasan usianya akan tetap terjadi seperti yang dikatakan kemarin sharing antara Kak Gufron kemarin. Saya bilang bahwa perkawinan anak itu sudah ada sejak dahulu. Jadi apapun undang-undangnya ketika terjadi seperti tadi yang disebutkan sama adik Ilham, apapun undang-undangnya itu, apapun batasan usianya, perkawinan anak itu akan tetap terjadi. Dan kenapa ada kompensasi perkawinan, kenapa ada maksudnya harus diizinkan secara hukum, karena kita di Indonesia itu pasti ada yang namanya rasa kasihan menurut saya, apalagi kalau yang sudah masuk ke pergaulan beresiko yang katanya sudah hamil duluan, tetapi banyak juga yang menjadikan alasan ini menjadi alasan seperti yang kemarin ditangani sama ibu saya, katanya anaknya hamil, lalu dilakukanlah advokasi terhadap ibu saya, ternyata anaknya ini tidak hamil, tetapi karena anak ini sama pacarnya sering keluar rumah sehingga mungkin ada faktor malu sama tetangga, malu sama keluarga yang lainnya, sehingga ibu korban ini harus mengambil alasan dengan cara bahwa anaknya ini hamil. Dan pada saat ibu saya sendiri yang membiayai untuk periksa bahwa anak ini hamil apa tidak, itu ibu saya yang membiayai, dan termasuk sama yang proses pemeriksaan yang bisa ditahu bahwa anak ini sudah perawan atau tidak. Jadi itu yang membuat ibu ini sehingga dia memiliki kekuatan untuk menikahkan anak ini.
Jadi sebenarnya dispensasi itu memang harus ada untuk khususnya di Makassar, karena kan kita punya siri kan kayak gitu. Jadi ketika kita tidak memberikan dispensasi, itu otomatis sudah membuat harga diri kita itu tidak ada. Tetapi dispensasi juga ini membuat sebagian orang tua menjadikan alasan. Tetapi menurut saya ini sebenarnya memang dibenarkan, karena kalau tidak ada mau dikemanakan ciri kita ini, seperti itu. Suara mikrofonnya, Kak. Ya, sorry. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Terima kasih juga katanya dari Yusril yang bertanya tadi. Nah, di sini ada tambahan ya dari Kak Lucy. Dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan jika umur calon mempelai belum berumur 19 tahun sebagai syarat usia minimal menikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang tadi masih bingung dispensasi itu apa, itu dispensasi. Terus dari Kak Firda dan Ilham mungkin bisa di-sharing dari selama ini kasus perkawinan anak yang paling membekas bagi kalian itu apa dan bagaimana penanganannya, mungkin bisa di-sharing. Terima kasih. Mau Ilham dulu? Kak Firda atau Ilham silakan dulu? Silakan Kak Firda dulu. Silakan Kak Firda. Jadi untuk menjadi khususnya champion di Koalisi Perempuan Indonesia itu, saya mempunyai cerita tentang waktu saya dulu. Jadi mempunyai sahabat yang memang sangat akrab, dan di saat itu saya masih kelas 2 SMA. Saya belum mempunyai tempat, belum mempunyai wadah untuk mencari tahu sebenarnya perkawinan anak itu apa. Yang saya tahu cuman ketika ada perkawinan anak itu akan menjadi tanda tanya besar bahwa anak itu ternyata hamil kayak gitu. Ya, itu yang saya tahu. Tapi ketika teman saya ini curhat bahwa dia mempunyai pacar dan pacarnya itu sering main ke rumahnya, dan di situ dia mendapatkan digosip lah ceritanya. Dia digosip sehingga anak ini, teman saya ini menjadi takut, dan dia mau dilamar sama pacarnya itu. Ketika dia mau dilamar, dia curhat dulu sama saya. Dia cerita, dia bilang, bagaimana kalau saya menikah otomatis saya berhenti sekolah, dan itu menjadi membuat saya berkata, pastinya kamu berhenti sekolah karena yang kamu lakukan itu adalah membuat kamu menjadi seorang anak yang harus menjadi seseorang yang pengurus rumah tangga ya. Rumah tangga. Jadi ketika dia berkata seperti sama saya, dia langsung takut. Dia bilang, berarti ketika saya menikah saya hanya mengurus rumah tangga. Iya. Dan kalau melihat pekerjaan pacarnya juga ini bukannya merendahkan, tetapi kita juga harus memperhatikan saya sebagai sahabatnya. Jadi saya melakukan memberikan bayangan-bayangan bahwa ketika kamu menikah di usia muda pertama, kamu tidak akan mendapatkan kebebasan yang harus kamu lakukan. Kamu harus bermain bersama temanmu, dengan bebasnya bercerita dengan temanmu. Tapi seketika kamu bersama suamimu, kamu tidak mempunyai ruang itu lagi, dan tidak mempunyai ijazah. Kita tidak tahu bahwa apakah setelah kita menikah kita diberikan rezeki sama Allah yang tidak maksudnya kita tidak usah bekerja karena kita mempunyai suami. Kan semuanya tidak seperti itu. Jadi ketika saya memberikan bayangan seperti itu, dia langsung berpikir bahwa jadi kalau misalkan saya menikah sama pacarku, artinya saya selesai di sini dan saya tidak mempunyai ijazah. Ya pasti, karena kan baru kelas 2 SMA.
Tapi dia bilang, tapi kan ada paket C, tapi saya bilang itu beda, itu akan apa ya, maksudnya nilai di mata kamu itu akan berbeda. Jadi baik dia menunggu sampai dia tamat SMA. Jadi dia tamat SMA, dia menikah sama pacarnya, dia mempunyai anaknya berumur 11 bulan, dan waktu itu suaminya langsung menceraikan teman saya ini. Nah, di situ saya melihat kalau misalkan teman saya ini menikah waktu kelas 2 SMA, dia tidak mempunyai ijazah, dia tidak mempunyai tempat untuk bekerja, tidak seperti sekarang walaupun bekerja sebagai SPG, tapi kan itu bisa membesarkan anaknya tanpa suaminya itu. Dan dari pengalaman saya itu, saya waktu di situ saya belum mempunyai ruang lagi di mana saya harus mempelajari semua ini. Tapi ketika saya bergabung bersama Koalisi Perempuan Indonesia bersama ibu saya sebagai sekretaris cabang di Makassar, saya lebih tahu. Saya sering ikut kampanye, saya sering melihat, saya sering ikut aksi bahwa wah ternyata perkawinan anak itu seperti ini dampaknya. Dan walaupun hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bisa saya sampaikan seperti itu, setidaknya saya bisa memberikan apa yang telah saya dapatkan di Koalisi Perempuan Indonesia kemarin. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Firda. Tapi di situ hikmahnya adalah dia tidak sempat menikah usia anak ya. Jadi dia menikah setelah lulus SMA, tapi akhirnya pun diceraikan sama suaminya. Bagaimana Ilham, mungkin bisa sharing juga? Ya, saya kecilkan sedikit. Ya, saya pernah waktu kelas 2 SMP itu ada teman saya perempuan yang dikawinkan sama orang tuanya. Beberapa hari sebelum dikawinkan itu teman saya itu banyak menutup diri. Kami juga semua satu teman kelas itu tidak ada yang tahu kenapa ini, kenapa dia tiba-tiba begini. Tiba-tiba beberapa hari ke depan itu wali kelas saya bilang sambil bawa undangan, ini ada undangannya ini, katanya menikah. Jadi kami semua kaget, tapi kami tidak tahu kenapa dia dikawinkan. Tapi setahu saya anak itu adalah penerima beasiswa, jadi kemungkinan kembali lagi ke masalah ekonomi penyebabnya. Nah, setelah menikah dia putus sekolah. Dia seperti menjauh dari kami semua, dari teman-teman kelasnya. Padahal kami ini ingin membagi yang kami dapatkan di sekolah, kami mau bantu dia walaupun dia putus sekolah toh. Tapi dia menutup diri, dia menghapus kontak kami semua. Dia kalau kita datang ke rumahnya dia tidak mau keluar. Jadi menurut saya dampaknya ini bisa juga menghilangkan kepercayaan diri anak. Ya, itu saja, Kak. Ya, terima kasih Ilham. Di sini ada pertanyaan dari Ayah Idrus. Bagaimana pendapat Nanda terkait pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah? Apa itu penting? Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin dari Ilham dulu, yang masih di sekolah, apakah menurut Ilham pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu penting? Ya, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di sekolah itu juga banyak terjadi pergaulan beresiko. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Karena banyak yang pacaran. Nah, itu penting sekali pendidikan tentang reproduksi diajarkan sejak sedini mungkin. Maksudnya sedini mungkin ini tidak juga di kelas 1 SD ya, tapi mungkin di kelas 5 SD lah, kelas 5 atau kelas 6 SD, ketika anak
menuju balik. Itu diajarkan memang bagaimana bahayanya melakukan seks bebas. Ya, diedukasi memang bagaimana tentang reproduksi. Itu saja, Kak. Terima kasih, Kak Firda. Terima kasih. Jadi menurut saya pendidikan tentang reproduksi itu memang penting karena kita memberikan bahwa hubungan intim secara Kak Firda, mungkin suaranya bisa dibesarkan lagi. Oke. Baik, maaf. Jadi menurut saya pendidikan alat reproduksi itu memang sangat penting ya, karena secara tidak sengaja kita juga memberitahukan bahwa ternyata ketika kita melakukan hubungan intim atau hubungan seksual di usia anak itu sangat membahayakan alat reproduksi kita. Iya. Terima kasih kakak-kakak narasumber. Nah, karena pertanyaannya di sini pendapat Nanda, saya juga merasa Nanda. Jadi saya juga mau jawab ya Ayah. Menurut saya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Betul tadi yang dikatakan pemateri pertama atau Kak Ilham. Kalau pendidikan reproduksi itu mestinya diberikan kepada anak-anak mungkin dari usia 10 ke atas yang sudah mengerti mengenai bagaimana cara menggunakan alat reproduksinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman pemateri, bahan edukasi seperti apa yang efektif untuk diberikan kepada anak-anak, apalagi mengenai informasi dampak buruk perkawinan kepada perkawinan anak? Silakan. Mungkin Kak Firda dulu. Baik. Jadi bahan edukasi seperti apa yang efektif untuk memberikan informasi dampak buruk perkawinan kepada anak milenial? Baik, jadi bahan untuk mengedukasi itu yang pertama kita harus mengedukasi diri kita sendiri dulu dengan cara mencari lebih banyak apa sih sebenarnya yang menjadi dorongan yang kuat sehingga terjadinya perkawinan anak ini, dengan cara mencari tahu bagaimana kita bisa membuat orang lain ingin menjadi agen perubahan jika setelah selesai mengedukasi diri kita membuat diri kita semangat untuk menjadi agen perkawinan anak ini, tentunya kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita untuk membantu meneruskan seperti yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Saya bersama teman-teman champion 10 lainnya yang sudah dibuat di Koalisi Perempuan Indonesia itu, kami membuat desain yang di situ sudah menunjukkan bahwa dampak dari perkawinan anak itu apa, menjelaskan bahwa perkawinan anak itu jika terjadi akan terjadi seperti ini, dan teman-teman champion Koalisi Perempuan Indonesia itu dengan semangat, dengan gencar bersama bunda-bunda yang ada di Koalisi Perempuan Indonesia menjadikan bahan untuk kampanye perkawinan di usia anak seperti itu. Iya. Jadi bentuknya dalam bentuk kampanye ya Kak, menyampaikan informasinya? Dan Koalisi Perempuan Indonesia itu kemarin saya sudah membentuk PIPA PPA, yang dimana PIPA PPA itu artinya Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak. Jadi kemarin saya sudah membentuk baru di 2 balai perempuan yang ada di Koalisi Perempuan Indonesia bersama Forum Anak Tama Maung dan Forum Anak Bangkala. Seperti itu. Iya. Kalau menurut Ilham, bahan edukasi seperti apa yang efektif? Ya, kalau untuk anak muda, terutama anak-anak itu pasti lebih suka yang visual, baik itu video ataupun dilangsungkan.
Nah, untuk di sekolah itu baiknya di setiap mungkin ketika ada pentas sekolah, pentas seni, nah itu diambil kelompok itu satu kelompok yang menampilkan drama atau teater mengenai perkawinan anak. Terus kami dari Forum Anak Buta Salewangan itu ada program kerja kami namanya PRHAK, pengiriman relawan ke pelosok. Nah itu kami laksanakan setiap bulan, cuma kami terkendala pandemi ini. Nah itu ketika kami laksanakan itu kami bermain bersama anak sambil mengedukasikan perkawinan anak itu. Bagaimana dampaknya bagi keluarga, bagi negara. Terus terus ada juga sosialisasi dampak perkawinan. Kami lakukan secara online. Kami membuat pamflet yang menarik. Terus ada juga cerita bergambar yang kami buat sementara proses dalam bentuk komik ya. Itu kami tujukan ke seluruh anak supaya meminimalisir perkawinan anak itu. Iya. Jadi kalau dari Ilham tadi video sosialisasi seperti itu ya, sosialisasi langsung, artinya peer educator. Mungkin bisa di mading sekolah, iya bisa ya, di mading sekolah bisa sekali, tapi mungkin kita buat bentuknya yang menarik untuk bisa yang menarik perhatian anak-anak agar bisa mendekat dan melihat madingnya, mungkin lebih ke gambar atau contoh-contoh seperti itu. Kita kembali dulu tadi ke dampak perkawinan anak. Alasan mengapa anak dikawinkan oleh orang tua mereka. Nah, tadi beberapa kali saya mendengar dari pemateri narasumber mengucapkan bahwa itu bisa jadi karena dampak ekonomi, kemiskinan. Jadi, tapi ada satu kasus yang sempat viral akhir-akhir ini. Kemarin di YouTube, mereka itu menikah perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Mereka itu dari keluarga yang berada, tapi melakukan perkawinan dari perjodohan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu mengenai tentang kasus tersebut karena ini cukup viral ya di YouTube. Mungkin kakak-kakak narasumber bisa memberikan pandangannya mengenai hal tersebut. Baik, saya dulu. Ya, boleh Kak Firda. Jadi menurut saya ini adalah salah satu dijadikan salah satu semangat supaya kita lebih memperhatikan lagi perkawinan anak ini dengan cara mencari tahu di YouTube, mencari tahu di Twitter, mencari tahu di Facebook, di sosial media lah maksudnya. Jadi kita mencari tahu apakah masih ada orang lain yang melakukan yang dengan secara tidak sengaja mengkampanyekan bahwa perkawinan anak itu indah, bahwa perkawinan anak itu tidak seperti apa yang disampaikan kepada sama Ilham, sama Kak Nisa, sama Kak Gufron, sama aktivis perempuan lainnya. Jadi ini adalah salah satu, kalau kita mau mengambil sikap yang baik, kita menjadikan salah satu semangat, tapi jika kita menjadi salah satu sikap yang maksudnya kayak kita harus tantangan baru ya. Iya, menjadikan tantangan yang baru, dan lebih itu seperti yang tadi saya bilang, lebih memperhatikan sosial media yang lainnya lagi. Siapa tahu masih ada yang di Twitter diinfokan bahwa perkawinan anak itu indah. Semoga tidak ada yang menjadi manusia-manusia baru lagi yang seperti itu, pergaulan yang kayak gitu lagi. Terima kasih. Iya, kalau Ilham pandangannya mengenai hal tersebut? Ya, mungkin itu orang tuanya dan anak yang dijodohkan itu mungkin belum maksimal pengetahuannya tentang perkawinan anak. Kembali lagi ke pengetahuan toh.
itu selalu terjadi karena pengetahuan yang minim, terutama itu di daerah daerah pelosok ya, karena di sana itu kemungkinan internet itu belum lancar. Jadi kalau kita mau kampanyekan, mau sosialisasikan melalui internet itu susah karena internet tadi. Nah, itu otomatis itu kita harus terjun langsung untuk memaksimalkan. Nah, itu terjun langsungnya itu belum maksimal sekali. Jadi menurut Ilham ini, kalau di daerah Ilham sendiri, karena masih banyak desa-desa yang belum tersentuh dengan internet atau kualitas jaringan yang cepat, sehingga akan lebih mudah melakukan sosialisasi dampak perkawinan anak dengan secara langsung, begitu ya? Iya Kak. Iya, tapi menurut Ilham, di YouTube ini kan lagi ada nih yang namanya glorifikasi pernikahan, perkawinan anak, di mana itu pelakunya itu korbannya itu anak perempuan usia 16 tahun yang dinikahkan dengan laki-laki berusia 25 tahun. Nah, menurut Ilham, dengan adanya konten YouTube mereka yang menyebarkan bahwa perkawinan itu indah, menurut Ilham itu bagaimana? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan, atau menurut Ilham itu nggak bagus? Ya sebenarnya itu nggak bagus sekali ya. Cuma ya media sosial kan banyak orang yang mencari sensasi toh, mencari perhatian, mencari viewers. Jadi perilaku yang salah pun dibesar-besarkan. Nah, orang yang men-share juga itu harusnya menyaring baik-baik supaya kan video bisa viral atau apapun itu bisa viral karena banyak yang melihat, banyak yang share. Nah, itu pengguna media sosial juga itu harus pintar-pintar menyaring sebelum men-share. Kemudian si pembuat konten itu harusnya ditegur langsung, mungkin melalui komentarnya atau bagaimana. Ya, itu saja Kak. Ya. Kemungkinan tunggu sebentar. Ya, kemudian silakan. Itu tadi harusnya itu perkawinan itu bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang indah bagi usia anak, karena usia anak itu tempat untuk waktu untuk mengembangkan potensi dan bermain. Intinya bijaksana dalam menggunakan sosial media, dan pelaminan bukan tempat bermain anak. Begitu ya, Ilham? Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana pengamatan Anda melihat milenial saat pandemi COVID-19 yang diwajibkan sekolah di rumah, tetapi sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya? Apakah memang kesulitan meyakinkan orang tua untuk tetap memberikan anaknya sekolah di masa pandemi? Ya, maksudnya begini, sekarang kan kita berada di masa pandemi ya teman-teman. Kita lockdown di rumah, kita tidak kemana-mana. Tapi ternyata ada saja orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya di tengah pandemi seperti ini. Menurut teman-teman bagaimana? Padahal itu menyalahi hak mereka untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, begitu. Silahkan, mungkin Ilham dulu atau Kak Firda dulu. Silahkan Kak Firda dulu. Ya, menurut saya itu adalah tindakan yang salah sebenarnya, tapi memang seperti kemarin ditanyakan di webinar yang lainnya, dia bilang kenapa kasus perkawinan anak ini semakin banyak, padahal ini kan pandemi, maksudnya orang dilarang menikah.
tetapi karena alasannya lagi karena perekonomian. Tetapi selama pandemi ini terjadi, saya belum mendengarkan bahwa ada seorang anak yang dinikahkan karena sekolah di rumah. Maksudnya kan tidak dilihat kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kayak hamil. Kalau misalkan dia hamil, dia tidak dilihat. Kalau dia pergi sekolah karena kan di rumah aja ceritanya. Tetapi menurut saya ini adalah tindakan yang salah. Jadi ini menjadikan kita untuk membuat kita lagi semakin menjelaskan lagi, semakin menegaskan bahwa perkawinan anak itu memiliki dampak yang sangat banyak. Kalau misalkan sekarang masa pandemi sekarang itu banyak sekali orang yang kesusahan, baik secara ekonomi dan secara sosial untuk bertemu langsung. Jadi ketika dia melakukan perkawinan anak sekarang, kita jelas, kalau menurut saya untuk menjelaskan bahwa perkawinan anak itu tidak baik, kita harus melakukan pendekatan yang baik sama orang tuanya. Kalau kita langsung mendengar perkawinan anak tersebut, seperti itu. Ilham, silakan. Ya, cuma menambahkan dari Kak Firda, itu orang tua itu ya tadi tetap harus dimaksimalkan pensosialisasian bagaimana perkawinan anak, dampaknya. Ya itu metodenya itu seperti tadi yang disebutkan Kak Firda, bahwa kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang susah untuk dilakukan oleh anak seumuran kami, kayak kami, karena kan kalau misalnya kami melakukan, dikasih tahu orang tua bilang dampaknya perkawinan itu begini. Nah itu kita dilihat so tahu. Jadi kami memakai forum anak kan berperan sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Nah kami memakai peran forum anak itu sebagai pelapor. Nah kami melaporkan itu ke bunda-bunda atau ayah-ayah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak untuk melakukan pendekatan itu. Kemudian untuk ya saya juga belum pernah mendengar ada yang dikawinkan di masa pandemi ini usia anak yang karena pendidikan, ya. Itu saja, Kak. Iya. Terima kasih Kak Firda dan Ilham. Ini ada pertanyaan lagi nih, lanjutan pertanyaan mengenai bahan edukasi tadi. Nah, bagaimana dengan penggunaan media sosial? Apakah menurut teman-teman itu efektif? Seperti Twitter, Facebook, Instagram. Dari itu mana yang kira-kira menurut teman-teman ini paling efektif? Mungkin saya. Iya, boleh Kak Firda. Baik, jadi bahan sosial media menurut saya yang paling efektif itu adalah Facebook, karena Facebook itu lebih dominan digunakan oleh ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas lain, misalkan di rumah saja pasti dia mempunyai Facebook. Dan ibu-ibu yang di rumah saja itu ketika dia membaca dan dia memahami, pasti dengan mudahnya dia men-share apa yang telah kita kampanyekan. Yeah. Jadi di Facebook ya Kak Firda, tapi sasarannya itu lebih ke orang tua. Orang tua. Ya. Bagaimana menurut Ilham? Ya kalau saya kalau sasaran untuk anak atau kaum milenial itu lebih banyak bagus di YouTube dan Instagram. Instagram itu kan paling banyak sekali kaum milenial yang gunakan. Jadi apalagi kan lebih banyak tidak berkegiatan orang saat ini karena di rumah. Jadi Instagram itu bagus untuk
media pensosialisasian. Ya, terima kasih Ilham dan Kak Firda. Ya, jadi kalau tergantung dari sasarannya ya. Kalau sasarannya itu orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kita lebih ke Facebook. Nah, kalau sasarannya itu anak muda, anak-anak kaum milenial itu lebih ke Twitter dan Instagram. Ya, jadi di sini dari teman bisa dilihat di Instagram itu sudah banyak sekali akun-akun yang menyuarakan mengenai kesehatan reproduksi, tapi belum ada survei yang membuktikan apakah itu cukup efektif untuk menurunkan angka perkawinan anak. Nah, dari kakak-kakak ini mungkin bisa diberikan saran bagaimana bentuk sosialisasi yang bisa diberikan kepada kaum milenial. Mungkin contohnya seperti di sini ada saran ya dari Bunda Caroline. Di situ menurut adik-adik, sosialisasi dengan radio komunitas untuk daerah-daerah yang susah sinyal, apakah itu diperlukan? Mungkin Kak Firda dulu. Baik, untuk daerah-daerah yang menggunakan sosialisasi dengan radio dan dikatakan bahwa di situ susah signal, tetapi saya yakin bahwa di suatu daerah akan pasti ada orang yang dengan mampu kan, apalagi kalau menggunakan jaringan seperti pasti ceritanya ada orang mampunya seperti itu. Jadi kalau misalkan 1 atau 2 orang saja yang mendengarkan sosialisasi atau kampanye tentang perkawinan anak ini, secara otomatis jika didengarkan oleh, kan kalau radio itu semua orang, maksudnya orang sudah hampir lupa bahwa ada radio seperti itu. Tetapi ketika di daerah itu memang radio itu lebih sering digunakan, karena kan jadi kalau misalkan 1, 2, 3 orang saja yang mendengarkan ini dan dia mempunyai mengambil sikap untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa wah, ternyata perkawinan anak itu kalau dilakukan seperti ini akan memberikan dampak yang sangat buruk. Jadi jangan teman-teman, jangan menikah, jangan seperti ini. Itu menurut saya juga dibutuhkan sebenarnya seperti itu. Secara langsung ya, dari mulut ke mulut, Kak Firda ya. Iya. Ya, kalau menurut Ilham? Ya, tergantung sama aja sama Kak Firda tadi, tergantung daerahnya. Apakah banyak pendengar radio di daerah itu? Nah, kalau banyak, efektif sekali itu menyampaikan dampak-dampak perkawinan anak melalui radio. Jika tidak, ya kembali lagi ke turun langsung. Walaupun 1 orang saja, orang yang dianggap dipercayakan di desa itu, jika diberitahukan, disosialisasikan bagaimana ini, seperti yang disebutkan tadi Kak Firda, maka itu akan dari mulut ke mulut langsung. Ya, itu saja Kak. Ya. Terima kasih Ilham dan Kak Firda. Nah, ini ada sharing lain dari desa Bonto Talasa. Nah, ini ada kasus nih seperti ini. Desa ini sudah menolak memberikan izin mengantar menikah bagi yang belum berusia 19 tahun. Ada upaya yang selalu juga dilakukan, seperti mencetak baliho aturan pemerintah desa, persyaratan untuk nikah. Namun masih saja ada warga-warga yang memaksakan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Nah, menurut teman-teman, apa nih hal-hal lain yang bisa kita sarankan untuk teman-teman dari desa Bonto Talasa? Apa yang bisa kita sarankan upaya untuk menyampaikan bahwa dampak pernikahan anak itu tidak baik, untuk mencegah perkawinan anak itu? Mungkin dari Ilham dulu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu sesuai kapasitas ya.
jika kami sendiri yang melakukan itu pasti dianggap sok tahu. Jadi kami tetap saja pasti melapor ke bunda-bunda atau ayah-ayah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi mungkin sebaiknya melapor ke instansi atau tingkat yang lebih tinggi untuk bantuan, ya, untuk meminta bantuan. Terima kasih Ilham. Kak Firda? Ya, tambahan sedikit dari Ilham dari tadi. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa jika kita seorang yang datang langsung memberitahu bahwa kamu jangan menikah, dampaknya seperti ini, kita akan dikasih tahu, so tahu banget kayak gitu pas jadi. Menurut saya bekerja sama pihak gimana Bonto Thalassa ya. Bonto Thalassa itu sebaiknya bekerja sama bersama P2TP2A, Pemberdayaan Perempuan dan Anaknya, dan forum anak yang ada di sana untuk menyampaikan bahwa perkawinan anak itu sangat memberikan dampak buruk terhadap anak yang dikawinkan. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Firda. Mungkin saran lain, sosialisasi dampaknya itu lebih diperketat ya. Jadi kesannya perkawinan usia anak ini memang sangat menyeramkan. Nah, mungkin ada kebetulan di sini di tengah-tengah kita juga bergabung Ayah Pak Idrus. Mungkin Ayah Idrus bisa menyampaikan saran atau bagaimana untuk teman-teman di Desa Bonto Thalassa ini bisa menurunkan angka perkawinan anak atau menghentikan semua warga yang ingin menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun. Silahkan Ayah. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih Pak Desa Bonto Thalassa ini merupakan salah satu desa yang sebenarnya dari awal memang kami akan dampingi untuk menyusun perdes pencegahan perkawinan anak. Di Desa Bonto Thalassa juga sudah terbentuk forum anak. Cuma mungkin Nanda Ilham sepertinya masih perlu kita melakukan pendampingan kembali ke forum anak yang ada di Desa Bonto Thalassa, supaya forum anak di Desa Bonto Thalassa juga bergerak untuk mengedukasi teman-teman sebaya mereka di Desa Bonto Thalassa. Jadi memang upaya kami sekarang mendorong ada 10 desa di Kabupaten Maros. Kami kerjasama dengan ICJ untuk berupaya menerbitkan perdes cegah kawin anak di Kabupaten Maros. Jadi perdes ini nantinya merupakan sebuah kebijakan yang akan melibatkan seluruh pihak yang ada di desa, bukan cuma kepala desa. Jadi kalau ada kasus kawin anak, kepala desa itu tidak menjadi malakama. Maksudnya seperti ini. Terkadang kepala desa itu merasa kesulitan menghadapi kasus kawin anak. Di satu sisi kepala desa juga mengetahui bahwa itu akan berdampak buruk. Di sisi lain masyarakat juga menuntut kepala desa untuk memberikan pelayanan. Dan tentunya kepala desa, maksudnya jangan sampai bola ini mati di kepala desa. Jadi jangan sampai masalah kasus anak ini bebannya hanya di kepala desa. Di perdes nantinya ini permasalahan perkawinan anak itu menjadi tanggung jawab bersama di semua pihak yang ada di desa, termasuk forum anak nantinya tentunya akan terlibat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Jadi mudah-mudahan Bonto Thalassa nantinya akan pertama bisa menerbitkan perdes cegah kawin anak. Sebenarnya dari bulan Maret yang lalu kami sudah mengupayakan untuk membawa rancangan perdes ini ke musyawarah tingkat desa, tapi karena tiba-tiba ada pandemi COVID, sehingga itu tertunda. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena situasi kita sudah teredukasi bagaimana melakukan pertemuan dengan protokol COVID. Kalau dulu kan kita belum tahu, semuanya takut melakukan pertemuan, tapi ini kan mudah-mudahan perlahan-lahan kita sudah paham bahwa bisa kita melakukan pertemuan, tapi dengan protokol COVID
karena perkawinan anak juga ini mendesak segera diatur di tingkat desa. Ya mudah-mudahan Pak Desa segera kita melakukan musyawarah desa dan Perdes ini sama-sama melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Mungkin itu dari saya, dari Dinas. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Ini ada pertanyaan tambahannya ya tadi, kira-kira bagaimana proses pemberian akta nikahnya. Nah, sudah dibantu jawab sama Kak Ira Hussein. Katanya selama masih di usia anak tidak boleh ada terbit akte atau surat nikah. Selanjutnya teman-teman, ini nih yang perlu sepertinya kita explore lebih dalam. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak milenial untuk mencegah perkawinan usia anak? Mungkin dari Ilham dulu ya, Kak Firda. Ya, kalau saya sendiri itu lebih baik mendekatkan diri ke orang tua, terus terbuka. Karena dengan terbuka, dengan mendekatkan diri ke orang tua itu bisa membantu kita agar tetap berada di jalan yang lurus, ya, jalan yang benar, insya Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak kegiatan positif, beribadah, belajar, supaya ya itu kembali lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, memberlakukan internet positif, memakai internet untuk mencari ilmu baru seperti mencari tahu lebih dalam bagaimana perkawinan anak, dampaknya lebih dalam lagi, undang-undang apa yang melandasinya. Kemudian ya itu saja. Ya, terima kasih Ilham. Sebelum kita lanjut ke Kak Firda, kita simpan dulu jawabannya Kak Firda. Di tengah-tengah kita ini ada Bunda, entah Bunda atau Ayah, saya panggilnya dari DP3A Kendari. Mungkin mohon bisa di-share Bunda atau Ayah bagaimana keadaan perkawinan anak di Kendari. Mungkin bisa dibantu host. Mana? Oh, sudah tidak ada ya? Ini mungkin Bunda Yanti DP3A Kendari. Oke, kalau belum bisa bergabung dengan kita untuk sharing, mungkin bisa dilanjut Kak Firda. Menurut Kak Firda, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak milenial untuk mencegah perkawinan anak? Baik, jadi seperti yang dikatakan dari tadi sama adik kita Ilham, bahwa dengan cara mengedukasikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada orang tua. Kan banyak sekali sekarang anak-anak yang cenderung lebih suka curhat sama temannya dibandingkan sama orang tuanya. Jadi di sini juga orang tua harusnya mempunyai sikap untuk lebih menerima apa yang dicerita sama anaknya. Maksudnya kan walaupun itu adalah hal yang negatif, sebaiknya kita memberitahukan bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kan banyak sekali orang tua yang ketika kita bercerita tentang hal yang negatif, dia langsung mengambil tindakan untuk tentunya untuk memarahi kita, padahal itu salah satu cara yang salah menurut saya. Karena ini membuat anak menjadi tidak ingin cerita lagi, padahal banyak sekali yang ingin dia ceritakan. Contohnya misalkan dia mempunyai pacar dan pacarnya seperti ini, melakukan tindakan seperti ini, karena dia tidak mempunyai ruang di dalam rumahnya untuk bercerita tentang hal seperti ini, maka dia cerita keluar. Sehingga di luar itu kan kalau kita hanya berteman,
mungkin dia memberikan saran, tetapi dia selalu mempunyai cara untuk membantu kita untuk melakukan hal yang negatif itu juga, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu yang tadi dikatakan adik kita Ilham, mendekatkan diri kepada sama Allah, rajin beribadah, memperdayakan internet dengan baik, dan menurut saya untuk melakukan kegiatan untuk memberitahukan bahwa di sini ada kegiatan yang positif yang bisa mengedukasi kamu, yang bisa memberi kamu ilmu ya tanpa kamu bersekolah, seperti itu. Jadi seperti yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia ini, kami bersama Forum Anak yang di Enrekang, di Bone, di Goa, di Maros, di Pangkep, di Pinrang, di Sidrap, dan kami bersama Forum Anak itu kami melakukan melakukan suatu tindakan yang memberitahu bahwa perkawinan anak itu sangat banyak dampaknya, seperti yang selalu dikatakan bahwa perkawinan anak itu sangat seram. Seperti itu. Tindakannya itu berupa sosialisasi kah atau kampanye kah? Seperti itu ya? Tindakannya itu seperti sosialisasi iya, kampanye iya. Jadi kita terus-menerus melakukan melakukan pemberian informasi bahwa perkawinan anak itu seperti ini, begitu. Iya. Terima kasih Kak Filda dan Ilham. Saya ada tambahan nih. Bagaimana kalau kita perang sosial media? Pernah dengar enggak? Perang sosial media itu kan sekarang sudah heboh di sosial media, banyak glorifikasi perkawinan usia anak. Bagaimana kalau kita memerangi hal tersebut dengan mengupload juga hal-hal tentang dampak-dampak perkawinan usia anak? Menurut Kak Firda dan Ilham, apakah itu bisa membantu? Mungkin Kak Firda dulu. Baik, tentunya sangat membantu ya. Jadi di situ jika dia mempunyai kekuatan menampilkan glamornya pernikahan usia anak ini, maka kita menampilkan bahwa ketika kita tidak takdir dari Allah itu selalu berbeda. Mungkin dia pernikahan anaknya itu glamor karena memang dia terlahir dari orang yang berada, seperti itu. Dan kalau misalkan itu terjadi kepada orang yang keluarga miskin contohnya, tentunya itu sangat bertimbal balik sekali. Walaupun itu dilakukan, misalkan ada dua orang setelah yang tadi disebutkan itu, dia juga melakukan tindakan untuk mengkampanyekan glamornya perkawinan anak ini, maka dengan kekuatan kita untuk melakukan untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan lagi, membuat video seperti yang tadi dikatakan oleh Nisa, seperti itu, Pak. Ya, Ilham, menurut Ilham gimana tuh idenya? Ya, bagus sekali ide memerangi itu, karena di samping ada orang yang mengupload glamor-glamornya perkawinan anak, di sisi lain kita memerangi. Nah itu jika yang memerangi itu juga di share terus, itu pasti berpengaruh besar ke perkawinan anak. Terima kasih Ilham. Nah, saya dapat survei nih dari IPJ 2, surveinya itu tahun 2019. Usia perkawinan anak itu lebih berdampak, lebih sering dialami oleh perempuan. Hasil surveinya itu 24% anak perempuan dan hanya 5% atau 1 dari 50 anak laki-laki yang mengalami perkawinan usia anak. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini dampaknya itu apa? Penyebabnya itu apa? Maaf. Jadi penyebab lebih banyaknya anak yang dikawinkan ke perempuan dibanding laki-laki. Mungkin Ilham dulu? Ya.
Ya, itu pasti kembali lagi ke masalah ekonomi. Untuk menyelamatkan perekonomian keluarga itu paling sering itu anak perempuan yang dinikahkan. Karena ketika perekonomian keluarga minim, terus anak dinikahkan, maka tanggung jawab orang tuanya itu untuk menafkahi dan memberi pendidikan itu lepas. Kemudian itu penyebab yang lain itu karena pendidikan karena kembali ke orang tua itu kurang pengetahuannya tentang perkawinan, sehingga itu penyebabnya. Cukup ya, itu saja, Kak. Ya, terima kasih, Ilham. Selanjutnya Kak Firda mungkin ada tanggapan, ada tambahan. Baik, jadi apa tadi pertanyaannya? Jadi gini Kak, hasil survei yang saya dapat ini dari AIPJ 2 tahun 2019, lebih banyak 1 dari 4 anak perempuan itu dinikahkan di usia anak. Nah, sementara laki-laki hanya 1:50. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan anak perempuan lebih rentan dinikahkan usia anak? Baik, seperti tadi yang dikatakan oleh Ilham bahwa demi memperbaiki perekonomian keluarga, seorang anak perempuan dengan relanya dinikahkan kepada orang yang mungkin sudah dewasa dan sudah memiliki sudah mapan ceritanya. Jadi yang dikatakan tadi sama Ilham bahwa orang tuanya ini secara sengaja sudah lepas untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Jadi menurut saya ini terjadi karena pola perilaku perekonomian yang selalu menggambarkan bahwa ketika kita menikahkan anak kita itu kita sudah lepas tanggung jawab seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tua itu merasa kalau anak perempuan itu dilepaskan malah melepas tanggung jawab, sementara anak laki-laki kenapa tidak seperti itu? Kan sama-sama dibiayai, bukankah seperti itu? Karena kalau kan tadi sudah dikatakan bahwa misalkan ini yang dinikahkan anak sama anak ceritanya seperti itu. Jadi kalau misalkan anak yang dinikahkan sama anak itu banyak yang terjadi karena memang faktor pergaulan berisiko. Tapi kalau menurut saya untuk dinikahkan secara dijodohkan itu tidak ada. Jadi orang tua itu menikahkan menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya orang lain itu karena faktor pergaulan berisiko itu seperti itu. Iya, terima kasih Kak Firda. Nah, hari ini bergabung dengan kita sebenarnya banyak sekali ya dari kalau mau dikatakan orang-orang yang lebih paham mengenai perkawinan usia anak. Mungkin dari kakak-kakak yang bergabung ada yang ingin memberikan pandangan? Saya mungkin Nisa. Iya, silahkan Kak Ira. Iya, terima kasih adik-adik semua. Jadi poin-poin yang sangat menarik sudah disampaikan oleh Firda dan Ilham terkait dengan peran generasi muda atau anak milenial gitu ya. Nah, pertanyaan kritis sebenarnya dari moderator tadi bahwa seperti apa peran generasi atau anak milenial. Media sosial sebenarnya menjadi salah satu ciri dari generasi milenial gitu. Nah, yang membedakan generasi milenial dengan yang sebelum-sebelumnya karena pada era sebelumnya itu belum ada media sosial sehingga memang menjadi solusi strategis sekali kalau adik-adik semua memanfaatkan media sosial sebagai media untuk
melakukan upaya pencegahan perkawinan anak begitu. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan moderator bahwa di pihak yang satunya menggembar-gemborkan betapa bahagianya kalau kita menikah usia anak dengan semua bentuk mimpi-mimpi yang ditampilkan lewat media sosial yang menurut kami sendiri itu, waduh, ini merusak tatanan, bahkan merusak kampanye yang selama ini kita lakukan gitu. Nah, kalau adik-adik berpikir dengan membuat, misalnya kemarin di Maros ya ada film dokumenter yang dibuat, di Bone juga seperti itu adik-adik bisa seperti tadi yang disampaikan Ilham, kalau di sebelahnya bisa followersnya atau yang men-share itu bisa ribuan, nah kita juga harus coba mengemas media kampanye itu menjadi sebuah media yang akrab di generasi kita gitu, satu. Yang kedua, pendekatan dengan prinsip pendekatan sebaya itu juga menjadi hal yang sangat tepat ya untuk adik-adik milenial, karena itu tadi yang disampaikan Firda, bahwa orang pertama yang biasanya kita curhat kalau kita mau dinikahkan ya teman-teman sendiri itu. Nah, ini kita coba masuk, dan jangan lupa bahwa tidak hanya pada anak perempuan, tetapi dampak perkawinan anak juga dirasakan oleh anak laki-laki, meskipun persentasenya itu sedikit gitu ya. Misalnya anak laki-laki apa dampaknya? Pekerja anak gitu ya. Tapi kalau anak perempuan, nah ini juga menyambung pertanyaannya moderator tadi. Kenapa sih kalau sedikit-sedikit pasti anak perempuan yang kena? 1 di antara 5 anak perempuan menjadi korban. Sementara laki-laki 1 dibanding 50 anak. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan metode pengasuhan yang selama ini dilakukan oleh para orang tua. Jadi proses pengasuhan yang tidak berperspektif perempuan gitu ya. Misalnya anak perempuan kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ada apa, biarlah anak-anak laki-laki yang sekolah gitu. Nah ini kan sebenarnya yang kemudian berdampak pada anak perempuan akhirnya menjadi korban. Nah sedikit-sedikit kan kalau perempuan dikasih kawin ada penaiknya, kalau laki-laki kan kita yang kasih penaik gitu. Nah ketimpangan relasi dalam pengasuhan ini juga berdampak pada kenapa sampai anak perempuan menjadi korban lebih banyak. Nah terakhir menurut saya tadi ada pertanyaan dari Bapak tadi bahwa kalau misalnya anak-anak dinikahkan bagaimana dengan aktenya? Nah, salah satu dampak perkawinan anak itu adalah ketiadaan dokumen hukum yang dimiliki oleh anak tersebut. Sehingga apa? Kalau itu terjadi, maka beberapa hak-hak publik itu akan hilang. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan identitas hukum, hak untuk mendapatkan kesehatan dan lain-lain itu hilang semua. Nah, makanya kalau negara itu tidak bisa ada dokumen negara yang didapatkan ketika yang melakukan perkawinan itu masih usia anak. Biasanya mereka menunggu sampai dilakukan isbat nikah. Nah itu juga isbat nikah juga menjadi pintu lagi masuk, padahal isbat nikah tidak diperuntukkan untuk itu gitu. Nah, itu semua. Jadi sekali lagi bahwa peran adik-adik sebagai kaum milenial ini menurut kami adalah sebagai corong utama kita untuk kemudian melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Lakukan kampanye sebanyak mungkin, lakukan kampanye semasif mungkin, dan masuki semua level di teman-teman atau komunitasnya adik-adik semua. Seperti itu mungkin dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Ira pandangannya. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Mungkin ada yang ingin memberikan lagi pandangan, masih ada masukan untuk kami, kaum milenial. Atau mungkin dari masukan dari Kak Ira tadi, ada ide-ide baru yang muncul dari teman-teman narasumber kita hari ini? Mungkin ada bentuk upaya lain yang bisa kita berikan kepada teman-teman sebaya untuk menghentikan atau menurunkan angka perkawinan anak. Ya, bagaimana ada komentar? Silakan. Ya, itu kan tadi Bunda Ira bilang
karena perempuan itu masih dibeda-bedakan dengan laki-laki. Nah itu kita sebagai kaum milenial harusnya tidak lagi membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, sehingga itu bisa berpengaruh ke banyak hal yang lain, banyak aspek yang lain. Nah kemudian orang tua juga itu harus diubah pola pikirnya sedikit, karena kan masih banyak yang menganggap orang tua itu menganggap bahwa perempuan untuk berpendidikan itu tidak terlalu penting, lebih baik dikawinkan secepatnya daripada menempuh pendidikan yang ujung-ujungnya hanya menjadi ibu. Itu pemikiran yang salah yang harus diperbaiki. Itu saja, Kak. Iya. Terima kasih Ilham. Terima kasih Ilham. Jadi tuh menurut Ilham pemikiran zaman dulu lah, pemikiran yang sudah ditinggalkan seharusnya oleh semua orang, termasuk apalagi kita kaum milenial ya. Iya Kak. Ya, Kak Firda mungkin ada pandangan lain, ada tanggapan lain. Baik, menambahkan sedikit dari Bunda Ira tadi yang dikatakan bahwa kita sebagai anak milenial dengan secara terus-menerus melakukan kampanye. Seperti itu yang disampaikan kepada pada kami para champion Koalisi Perempuan Indonesia dan bekerja sama bersama Forum Anak. Kita membentuk pipa PPA itu untuk membantu pencegahan perkawinan anak ini. Bagaimana untuk memberikan informasi, mengedukasi bahwa anak perempuan itu bahwa anak kita itu harus dijaga, harus diberikan sesuatu yang sudah menjadi haknya sebagai anak. Tidak harus dinikahkan untuk untuk memperbaiki perekonomiannya. Tidak hanya melihat uang cairnya yang kalau uang itu kan mungkin 1 bulan digunakan sudah habis, bagus kalau 1 bulan, tapi kalau ini hanya maksudnya hanya digunakan untuk untuk bahagia sementara, ini adalah menjadi masukan untuk kita, dan seperti yang untuk yang menjadi masalah besar sebenarnya untuk perkawinan anak itu banyak yang dilakukan, memang aktinya tidak terbit, tapi imam yang menikahkan anak tersebut membuatkan keterangan surat yang kalau kan dominan yang melakukan perkawinan anak di bawah hukum itu, maksudnya di imam saja kan, dia berkata bahwa ini sah secara agama, jadi dia membawa anaknya ke imam saja tanpa sepengetahuan RT RW-nya contohnya, karena ini sudah terjadi di lingkungan saya. Jadi imam ini menikahkan seorang anak dengan orang laki-laki yang ternyata laki-laki ini sudah mempunyai istri, tetapi sewaktu dia datang melamar anak tersebut, dia berkata dia sudah cerai sama istrinya, tetapi tidak ada akte cerainya karena keluarga si anak perempuan ini adalah, maksudnya bukan dia tidak tahu kalau orang menikah itu memang harus ada yang namanya akte cerai dari pengadilan, baru kita bisa cerai lagi. Tetapi karena imam juga itu mempunyai mengambil tindakan yang berani, sehingga dia menikahkan anak tersebut. Dan ketika ini ketahuan ketika dia datang ke sini ke rumah, memberitahukan bahwa ini akte nikah anak saya ini saya dapatnya di mana, buku nikahnya saya dapatnya di mana, karena ini anakku sudah menikah 2 bulan tetapi akte nikahnya atau buku nikahnya itu belum ada. Jadi mamaku menjelaskan di mana kau nikahkan anakmu. Jadi dia bilang di Pak Imam siapa? Nah kebetulan itu Pak Imam yang di kecamatan saya tinggal. Jadi ketika itu terjadi, ini mamaku bilang sama saya, bilang bagaimana caranya ini disampaikan. Nah ini memang tidak ada aktenya. Bilang kan ini bukan, maksudnya suruh dia ke imamnya supaya imamnya itu menjelaskan. Dan orang tua anak ini
mengancam mau melapor, mengancam mau menyampaikan bahwa mau dikembalikan uangnya, tapi dibilang bagaimana caranya dikembalikan kalau anakmu sudah dinikahkan. Jadi ini yang menjadi kendala sebenarnya ini ada sama imamnya. Jadi kalau misalkan kita hanya melakukan kampanye lebih memperhatikan orang tua anak, lebih memperhatikan anak, tetapi kita tidak memperhatikan oknum-oknum di belakang yang kenapa sehingga perkawinan anak ini terjadi seperti imam itu. Kan banyak sekali imam yang menurut saya berani untuk menikahkan anak dengan alasan yang sangat banyak, dengan alasan hamil di luar nikah, dengan alasan menutup daripada dia ke rumah cowoknya terus nggak ditahu ngapain, mending dinikahkan saja. Jadi kalau dikatakan tadi sama Bunda Ira bahwa kita memang harus melakukan kampanye secara terus-menerus sebagai anak milenial seperti itu. Ya, jadi kita memerlukan edukasi dari segala pihak dan kontribusi dari segala pihak untuk memerangi perkawinan usia anak ini. Nah, ada tambahan Kak Firda, kata Kak Ira memang kita harus membedakan antara imam masjid dengan penghulu karena tidak semua imam diberi kewenangan Kementerian Agama untuk menikahkan. Jadi sebenarnya PR lagi ya buat kita kaum milenial, bukan hanya memperhatikan anak-anak atau untuk memperhatikan mengedukasi orang tua, tetapi juga kita punya tantangan untuk memberitahu pihak-pihak lain seperti imam atau penghulu yang menikahkan dan orang-orang sekitar yang bisa membantu mencegah perkawinan usia anak. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada saran atau pandangan mengenai bagaimana seharusnya apa yang kita butuhkan untuk mengedukasi orang-orang seperti contohnya imam tadi ya Kak Firda. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Kalau menurut saya mungkin kita butuh enggak sih yang namanya komunitas khusus, misalnya kayak forum anak, kita bawa nama forum anak, Kak Firda bawa nama KPAJ, terus bagaimana caranya mengajak teman-teman yang lain? Apakah perlu kita membentuk komunitas untuk pencegahan perkawinan usia anak, atau ada hal yang lain yang bisa kita lakukan? Bagaimana menurut Kak Firda dan Ilham? Ya, kalau menurut saya itu lebih baik memaksimalkan dulu komunitas-komunitas yang ada seperti forum anak, KPI, itu harus lebih baik dimaksimalkan dulu fungsinya, dimaksimalkan pergerakannya. Nah, ketika sudah maksimal tapi masih banyak terjadi, nah itu baru kita lebih baik membentuk komunitas baru yang khusus, yang lebih mengarah ke sana, ke perkawinan anak. Kak Firda, terima kasih Ilham. Baik, jadi kalau mau membentuk komunitas yang baru dalam gerakan perkawinan anak ini, mungkin seperti yang dikatakan tadi sama Ilham, bahwa kita memang harus memaksimalkan apa yang menjadi acuan di apa yang menjadi acuan di kelompok kita. Misalkan seperti dari tadi PIPA PPA ini, itu menurut saya sudah sangat membantu untuk memberikan informasi, untuk memberikan tempat untuk melaporkan jika terjadi perkawinan anak, untuk membantu pergerakan untuk mencegah perkawinan anak ini, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Firda. Jadi menurut teman-teman ada baiknya kita memaksimalkan komunitas yang sudah ada sekarang untuk mencegah perkawinan usia anak. Nah, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dan kakak-kakak yang sudah bergabung di webinar kali ini?
Bagaimana? Apa masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada ya? Oke, langsung saja ke Ilham, mungkin bisa diberikan pandangan Ilham untuk atau closing statement lah istilahnya untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini di webinar ini. Silakan Ilham, panjang-panjang ya. Untuk teman-teman kaum milenial di umur kita ini, di umur muda itu banyak sekali pilihan. Nah, ketika kita harus memilih, ketika kita mau memilih, lebih baik kita merenung dulu. Lebih banyak berpikirlah daripada nanti salah pilih. Nah, ketika berpikir itu, pikirkan apakah pilihan kita yang mau kita pilih itu lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya. Jadi dari banyak pilihan itu, pilihlah pilihan yang dengan keuntungan paling banyak dan kerugian kerugian paling minim. Itu saja, Kak. Iya, terima kasih Ilham. Kak Firda? Ya baik, jadi untuk para teman-teman milenial yang lainnya, mari kita gencarkan semangat kita sebagai agen perubahan perkawinan anak ini. Setidaknya walaupun tidak mengurangi, tetapi cukup memberhentikan satu kasus itu adalah salah satu bentuk kesuksesan kita. Jadi kalau bukan kita yang melakukan tindakan stop perkawinan anak ini, siapa lagi? Jadi mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia tanpa perkawinan anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Firda. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa kaum milenial ini adalah corong utama untuk menyampaikan dampak perkawinan usia anak kepada sebayanya, kepada teman-temannya peer educator. Namun, kita juga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang lebih didengarkan atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat untuk membantu kami menyuarakan dampak perkawinan usia anak. Lalu kami juga mungkin akan lebih menekankan bahwa perkawinan anak itu seram dengan berbagai banyak dampak dan dampak yang bisa ditimbulkan. Sosial media adalah senjata untuk meningkatkan atau menurunkan angka perkawinan usia anak. Lalu, ya, kontribusi dari semua pihak adalah hal yang paling dibutuhkan untuk menurunkan angka perkawinan usia anak. Jadi pelaminan bukan tempat bermain untuk anak. Maka itulah tadi diskusi webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk yang telah bergabung. Terima kasih untuk saran-sarannya dari Ayah dan Kak Ira tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bergabung. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Gufron. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Nisa, Ilham, dan Firda yang telah memberi kita pandangan mengenai perkawinan anak dan upaya-upaya untuk mencegah perkawinan anak yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda atau anak-anak milenial. Tentu ke depan pekerjaan untuk mencegah perkawinan anak ini berat, tidak mudah ya. Harus banyak kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan karena dengan range umur 16 ke 19 ada kemungkinan terjadi penumpukan
permintaan dispensasi itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang di pengadilan agama. Jadi saya pikir memang pekerjaan kita semua yang peduli terhadap anak, peduli terhadap perempuan, karena perkawinan anak itu salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga kita mesti melakukan banyak hal lagi untuk banyak kegiatan lagi untuk mencegah perkawinan anak. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah bergabung. Terima kasih narasumber dan moderator yang hebat, anak-anak muda yang hebat. Pak Idrus ya luar biasa ini. Mereka saya kagum-kagum juga ini dengan pendapat dan pandangan mereka mengenai perkawinan anak. Kita nanti bertemu di kegiatan lain masih terkait dengan perkawinan anak dalam waktu beberapa ke depan. Untuk mengakhiri saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.